Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ahmad Fitra Mustaqim, NIM 19410180. Pada video kali ini berisikan mengenai biografi tokoh ulama fikih yakni Habib Salim Asy-Syatiri, dan juga sebagai tugas akhir semester mata kuliah studi fikih dosen pengampu Bapak Haris Mahmudi MA. Biografi Habib Salim Asy-Syatiri. Habib Salim Asy-Syatiri merupakan seorang tokoh ulama yang terkenal yang berasal dari negeri Yaman. Nama lengkap beliau adalah Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau lahir di kota Tarim, Hadramaut pada tahun 1357 Hijriah atau sekitar 1940 Masehi, dan beliau wafat pada Sabtu 16 Februari 2018 dalam usia 80 tahun. Ayah beliau adalah Al-Habib Umar bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Beliau merupakan guru para ulama di masanya. Sedangkan ibunda beliau adalah Syarifah Ruqayyah binti Muhammad bin Hasan Maula Aidid. Nasab beliau dimulai dari Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Umar bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Muhammad bin Ahmad bin Umar bin Alwi Asy-Syatiri bin Al-Faqih Ali bin Al-Qad'i Ahmad bin Muhammad Asadullah bin Hasan At-Turabi bin Ali bin Sayyidina Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Sayyidina Ali bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Sahib Marbat bin Sayyidina Al-Imam Khalil Qasam bin Sayyidina Alwi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Sahib As-Suma'ah bin Sayyidina Al-Imam Alwi Sahib Samal bin Sayyidina Al-Imam Ubaidillah Sahibul Arad bin Sayyidina Al-Imam Muhajir Ahmad bin Sayyidina Al-Imam Isa Ar-Rumi bin Sayyidina Al-Imam Muhammad An-Nakib bin Sayyidina Al-Imam Ali Uryadi bin Sayyidina Al-Imam Jafar As-Sadiq bin Sayyidina Al-Imam Muhammad Al-Bakir bin Sayyidina Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Al-Imam Asy-Syahid Syababul Jannah Sayyidina Al-Husain, putra dari Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Garis nasab beliau adalah pohon nasab yang penuh petunjuk dan hidayah, sebagaimana yang telah diisyaratkan dalam perkataan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, mereka mengikuti jejak Rasulullah dan para sahabat serta para tabi'in, maka berjalanlah kamu dan ikutilah mereka. Mereka berjalan menuju suatu jalan kemuliaan, generasi demi generasi dengan begitu kokohnya. Beliau terkenal sebagai seorang ulama yang soleh. Beliau dikenal memiliki keikhlasan yang tinggi, akhlak yang mulia, serta senantiasa menjaga sunnah junjungan Nabi SAW. Dakwah dan menyebarkan ilmu tidak menghalangi dirinya untuk memperbanyak ibadah-ibadah khususiyah seperti sholat-sholat sunnah, dan di setiap Ramadan beliau menambah sholat malamnya sehingga 100 rakaat setiap malam. Selain itu juga beliau terkenal sebagai ulama yang pemberani, kasyaf, dan cermat dalam mata batinnya. Habib Salim Asy-Syatiri dididik langsung oleh sang ayah Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, maha guru dari para ulama Yaman dan pengasuh utama Ribad Tahrim di waktu itu. Habib Salim belajar kepada sekitar 80 ulama terkemuka di Yaman dan Haramain. Pada tahun 1376 Hijriah, beliau pergi ke Mekah dan menuntut ilmu dari para ulama di sana. Selain berguru kepada sang ayah, Habib Salim juga berguru kepada ulama-ulama seperti Habib Alwi bin Syihab, Habib Muhammad bin Hafiz, Habib Ahmad bin Jafar Al-Idrus, Said Alwi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan Masyahid. Ketika mondok di Said Alwi Al-Maliki, kala itu Habib Salim membaca syarah Al-Jawharul Ma'nun di hadapan gurunya. Said Alwi lantas berkata kepada Habib Salim, "Engkau akan menjadi Syekhul Islam di negaramu." Pada tahun 1381 Hijriah, beliau kembali dari Tanah Haram lalu mulai mengajar dan berdakwah di kota Aden sampai tahun 1396 Hijriah. Di Aden inilah beliau berjuang menghadapi Partai Komunis Yaman yang berkuasa di kala itu. Karena masih saja menyuarakan kebenaran, berkali-kali beliau mengalami percobaan pembunuhan.
Beliau bahkan pernah sengaja ditabrak mobil hingga tulang-tulang kakinya patah. Beliau juga pernah dipenjara selama 9 bulan lebih. Di waktu itu, beliau berpindah-pindah dari penjara Saiwun, Mukalla, dan terakhir di Aden. Semua itu beliau tulis dalam bukunya Kisah Rencana Pembunuhan dan Penangkapanku. Pada tahun 1990, Habib Salim kembali ke kampung halamannya, lantas mengasuh Ribat Tarim yang sempat ditutup pada masa kekuasaan komunis di Yaman. Salah satu prestasi dan kontribusinya di dalam Islam yakni beliau pernah tinggal 15 tahun di kota Aden dan menjadi guru dan khatib di Masjid Habib Abu Bakar Al-Agni bin Abdullah Al-Idrus. Pada tahun 1403, atas permintaan Habib Zain ibn Ibrahim bin Smith dan Habib Muhammad Al-Hadar, beliau bermukim di kota Madinah dan mengasuh Rubat Al-Jufri. Ketika beliau kembali ke kampung halamannya dan memimpin Ribat Tarim, mulailah para pelajar datang untuk menjadi muridnya dari segala penjuru dunia. Mereka yang tercatat pernah menimba ilmu dari Habib Salim antara lain Abuya Asy'id Muhammad Al-Maliki, Habib Umar bin Hafiz, dan Habib Husain Al-Hadar, serta masih banyak lagi murid-murid beliau yang menjadi pembesar-pembesar ulama di negerinya masing-masing. Kisah inspiratif dari Habib Salim yakni terdapat seorang murid yang mencium tangan kanan Habib Salim dengan dibolak-balik bagian luar dalam. Setelah itu, lelaki ini mencium lutut Habib Salim saking cinta dan takzimnya. Habib Salim kemudian bertanya, "Apakah seperti ini juga kamu lakukan kepada orang tuamu, terutama ibumu?" "Tidak," jawab murid itu. "Tidak perlu kamu lakukan itu kepadaku, karena aku tidak membutuhkan. Lakukan yang seperti demikian itu kepada orang tuamu, terutama ibumu jika ia masih hidup." Lebih lanjut, Habib Salim menyatakan, "Apakah kamu ingin melihat wali di rumahmu? Doa dari semua kebutuhan akan dikabulkan dengan segera. Dia adalah ibumu. Jika dia masih hidup, berbaktilah kepadanya, niscaya kamu akan mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Ta'ala." Nampaknya Habib Salim tidak ingin memposisikan diri sebagai orang utama melebihi posisi orang tua. Dan yang terakhir adalah Habib Salim Asyatiri mengatakan, "Ketika kamu tidak bisa menjadi seorang pengajar, maka setidak-tidaknya jadilah seorang pencari ilmu, atau orang yang semangat dalam menghadiri majelis ilmu, atau orang yang cinta kepada majelis ilmu." Demikian biografi dari Habib Salim Asyatiri. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.